Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya Bapak Ibu. Berjumpa lagi dengan saya. Baiklah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik ya. Di masa pandemi ini, walaupun dalam Alhamdulillah. keadaan seperti ini, ya, walaupun dalam keadaan seperti ini, alhamdulillah, walaupun melalui Google Meet dan Classroom kita bisa bertemu. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul lagi. Amin. Ya, Nah, Bu. untuk pembelajaran hari ini yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang permintaan dan penawaran. Sebelumnya, Ibu minta untuk semuanya memperhatikan video berikut ini. Ibu sajikan sebuah video, silakan diperhatikan ya. Kalau gitu saya jelaskan ya, tadi video tentang di mana harga kebutuhan pokok yaitu cabai dan kentang itu mengalami kenaikan, sehingga nah, itu berkaitan dengan materi yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang permintaan dan penawaran. Baiklah, berikut Ibu tampilkan slide tentang permintaan dan penawaran. Permintaan itu adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum permintaan itu berbunyi bahwa semakin rendah tingkat suatu barang, maka akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Hampir sama seperti video tadi, bahwa ketika harga cabai itu naik, maka pembelinya juga akan semakin sedikit. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Antara lain yaitu yang pertama yaitu harga barang. Yang kedua yaitu harga barang yang berhubungan. Artinya ada dua barang yang mempengaruhi suatu permintaan. Yang pertama barang substitusi. Barang substitusi itu antara lain adalah barang pengganti. Misalnya barang pengganti itu sebuah mobil bisa digantikan dengan motor. Artinya ketika harga mobil itu sangat tinggi, maka penggantinya yaitu motor, maka permintaannya pun akan naik. Sedangkan barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Artinya ketika barang itu misalnya sedikit, maka gula sebagai pelengkapnya juga akan turun permintaannya karena harga gula kopi itu naik. Kemudian pendapatan konsumen. Ketika seseorang itu memiliki pendapatan yang tinggi, maka permintaannya terhadap suatu barang itu akan meningkat. Sedangkan ketika seseorang itu pendapatannya sedikit,
maka dia hanya cukup memenuhi permintaan yang sanggup dia penuhi. Yang ketiga, selera. Faktor yang keempat yaitu selera. Mengapa selera mempengaruhi permintaan? Karena selera itu berbeda-beda setiap orang. Misalnya ada yang selera makannya itu lebih suka bakso, ada yang lebih suka nasi goreng, maka permintaannya itu tergantung dari selera. Dan kemudian yaitu jumlah penduduk. Jadi ada 5 yang mempengaruhi faktor-faktor yang permintaan, yaitu yang pertama harga barang, yaitu harga barang tersebut. Yang kedua harga barang yang berhubungan, yaitu barang substitusi dan komplementer. Yang ketiga pendapatan konsumen. Yang keempat selera dan jumlah penduduk. Kemudian yang selanjutnya, di fungsi permintaan itu diketahui yaitu PX, yaitu harga barang tersebut, PY yaitu harga barang yang berhubungan, Y itu pendapatan, T selera, dan POP adalah yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Berikut disajikan daftar permintaan barang, yaitu ada harga rupiah. Ketika harganya 60, maka permintaannya 1000. Ketika harganya 20, maka permintaan akan naik menjadi 5000. Nah, pada hukum permintaan tadi dijelaskan, maka semakin tinggi harga, maka permintaan akan turun. Sedangkan ketika harga turun, permintaan akan naik. Berikut bentuk kurva dari permintaan. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ya Bu. Ya, lanjut. Ya. Nah, yang kemudian yaitu penawaran. Penawaran itu bahasa Inggrisnya itu supply, adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Berdasarkan hukum penawaran, yaitu menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, yang dianggap sebagai ceteris paribus, yaitu harga tetap. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu satu, harga barang yang bersangkutan. Yang kedua, harga barang lain yaitu sama, barang substitusi yaitu barang pengganti, dan barang komplementer yaitu barang pelengkap. Dan ketiga, kemajuan teknologi. Dan keempat yaitu biaya produksi. Kemudian fungsi permintaan itu dilambangkan dengan QS, kuantitas supply, yaitu ada PX, PY, teknologi, dan C. Berikut disajikan daftar. Nah, selanjutnya siswa dipersilakan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, diskusi itu dilakukan melalui WA group, jadi tanpa melakukan interaksi langsung. Nah, karena mengingat sekarang ini masa pandemi, jadi diskusi kelompok sudah dibentuk sebelumnya, dilakukan secara daring juga, yaitu melalui WA group. Nah, kemudian dalam berdiskusi, siswa silakan untuk melakukan atau menjawab link LKPD yang sudah disediakan berikut ini. Baiklah, mungkin itu presentasi PPT dari saya. Selanjutnya, silakan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, hasil diskusi itu diserahkan atau dikirim melalui Google Classroom dan juga WA Group sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan Ibu tanggapi dan juga boleh teman dan atau kelompok lain juga menanggapi dari hasil diskusi teman-temannya. Baiklah, sudah jelas perintah dari Ibu?
Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ya. Jelas, Ibu. Bisa menjadi lebih baik sayanya nanti dan juga bisa jadi pelajaran untuk teman yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.